Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bi abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para siswa SMK Negeri 1 Plaka Tinggi yang Bapak banggakan, kita ketemu lagi untuk mata pelajaran yakni pemeliharaan mesin sepeda motor. Kalau kemarin ya kita ketemu tentang bahas masalah yaitu prinsip kerja motor dua langkah. Nah, untuk pertemuan kali ini ya Bapak akan kasih materi yaitu lanjutan dari kemarin, masih tentang mesin, yaitu cara kerja motor 4 langkah. Untuk cara kerja motor 4 langkah ya, di sini yang pertama yaitu mesin 4 langkah atau 4 tak. Pada motor 4 langkah ini untuk menghasilkan satu tenaga itu piston bergerak 4 kali ya. Piston bergerak 4 kali dan 2 kali putaran poros engkol. Untuk mesin 4 langkah ya, di sini contohnya banyak, yaitu Suzuki Shogun, Honda GL, kemudian GL Pro, Yamaha Vega, terus Honda Supra dan lain sebagainya ya, yang 4 langkah. Adapun ciri khususnya yang motor 4 langkah ini ya, yang pertama di sini ya, gas buang tidak berwarna ya. Kalaupun ada gas buang yang ada warna putih ataupun apa ya, hitam misalnya di sini, berarti di situ ada kerusakan ya. Kemudian ya, bahan bakar irit ya. Kemudian minyak pelumas hanya satu ya, baik itu untuk melumasi poros engkol, dinding silinder, kemudian di sini transmisi itu cuma satu ya. Itu ciri-ciri yang umum pada sepeda motor 4 langkah. Kemudian keuntungan ya, keuntungan motor 4 langkah. Yang pertama di sini ya, putaran rendah lebih baik ya, dan panas mesin lebih dapat didinginkan oleh sirkulasi oli ya, di situ. Itu keuntungannya. Kemudian panas mesin lebih rendah dibanding mesin 2 langkah. Ya. Kemudian ya masih banyak lagi. Di sini yang kerugiannya ya, kerugian motor 4 langkah. Yang pertama adalah komponen dan mekanisme katup, yaitu gerak katup lebih banyak ya. Komponennya lebih banyak ya, sehingga perawatan lebih sulit. Beda dengan yang 2 langkah. Suara mekanisme mesin ya lebih gaduh di situ. Kemudian langkah kerja ya, di sini sudah tadi saya sampaikan bahwasanya untuk siklus motor 4 langkah ini memerlukan 2 kali putaran poros engkol, 4 kali gerakan piston, itu menghasilkan satu tenaga, yaitu untuk motor 4 langkah. Baik, di sini saya akan kasih penjelasan tentang sistem ataupun prinsip kerja motor 4 langkah. Yang pertama yaitu intake manifold. Ya. Di mana intake manifold ini ya, piston bergerak ya, di sini. Ini piston bergerak dari titik mati atas ya. Piston bergerak, di sini ada gambar. Piston bergerak ya, dari titik mati atas ke titik mati bawah ya. Untuk langkah hisap,
Piston bergerak dari titik mati atas, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Jadi turun. Katup in, ya, di sini ada katup in dan katup X. Katup in, ya, membuka. Ya. Katup X masih keadaan ataupun tertutup. Sehingga, ya, karena katup in terbuka, maka campuran udara bahan bakar akan masuk ke ruang bakar di sini. Ya. Akan masuk ke ruang bakar. Pada saat ini juga, ya, poros engkol, ya, atau crankshaft itu berputar satu kali putaran pertama, setengah putaran pertama, yaitu 180 derajat. Putaran pertama, ya, setengah putaran pertama. Poros engkol, ya, poros engkol berputar setengah putaran pertama, yaitu 180 derajat pada langkah isap. Di sini satu langkah isap. Jadi piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah. Jadi turun. Katup in membuka, katup X masih keadaan tertutup. Sehingga terbukanya katup in, ya, campuran udara bahan bakar masuk ke ruang silinder. Pada saat ini juga, ya, poros engkol atau crankshaft berputar setengah putaran pertama, yaitu 180 derajat. Kira-kira paham, ya? Kemudian yang berikutnya, langkah yang kedua. Yang kedua. Ini langkah satu. Langkah ke satu, ya. Langkah. Nah, ini kedua, ya. Ini saya akan menggambarkannya lagi. Pada langkah kedua ini, ya, piston bergerak, ya. Di sini saya kasih gambarkan dulu. Langkah kompresi, ya. Langkah kedua adalah langkah kompresi. Piston bergerak, ya. Perhatikan, piston bergerak dari titik mati bawah, ya, di sini, ini ke atas, TMB, TMA. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Jadi dari bawah, ya, naik. Setelah ini langkah hisap, ini naik. Piston bergerak, saya ulangi, piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katup in, ya, di sini. Katup in tertutup. Katup X juga posisi tertutup, ya. Sehingga campuran udara bahan bakar yang sudah ada di dalam silinder dimampatkan sehingga suhunya naik, ya, karena ini bergerak naik ke atas, ya. Pada posisi ini, ya, pada posisi ini poros engkol atau crankshaft berputar setengah, ya, poros engkol berputar setengah putaran kedua, yaitu 180 derajat lagi, yaitu, ya, 180 derajat, sehingga apa? Di sini adalah 360, ya, kedua, ya. Atau di sini 360 derajat. Sehingga di sini karena langkah kompresi, di sini akan naik suhunya, ya.
beberapa derajat ya, beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas. Katakanlah di sini ya. Kalau di sini titik mati atasnya, kemudian ini titik mati bawahnya ya. Beberapa derajat sebelum piston menuju titik mati atas, busi melentikkan bunga api ya. Kalau di sini titik mati atasnya ya, di sini beberapa derajatnya. Jadi piston bergerak dari titik mati atas, titik mati bawah menuju titik mati atas. Katup in tertutup, katup X juga tertutup. Poros engkol berputar setengah putaran yang kedua, yaitu 180 derajat atau 360 ya. Kalau putaran engkolnya setengah lagi berarti 180, kalau kedua kali berarti 360 ya. Sehingga campuran udara bahan bakar dimampatkan ya. Sebelum piston mencapai titik mati atas, busi akan melentikkan bunga api. Ini karena di sini busi sudah melentikkan bunga api, maka masuk ke langkah kerja. Ya, langkah kerja. Kayak paham di sini mungkin karena di sini tempatnya agak sempit ya, nggak apa-apa. Di sini akan saya masuk langsung ke langkah yang ketiga. Di sini ya. Langkah yang ketiga yaitu langkah kerja. Di sini adalah saya gambarkan lagi. Nah, kelihatan ya. Ini